Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Exos News bersama saya Vira Ayu Anita Putri dan saya Naila Rizky Satriawati akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan membahas berita aktual dan terpercaya. Fenomena buta jam analog sedang ramai diperbincangkan. Seorang guru di Sumatera membagikan keresahannya terkait hal ini. Padahal siswa-siswanya sudah duduk di bangku SMK. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa siswa-siswanya tidak dapat menjawab pertanyaan sang guru. Kalau ini lewat berapa? Lewat 1. Ini lewat? Ini lewat 1. Apakah benar hal tersebut terjadi di sekitar kita? Untuk membuktikannya, kami sudah terhubung dengan Rike Marsalalasi di lapangan. Silakan Rike. Oke, terima kasih Vira dan Naila di studio. Kembali lagi dengan saya Rike Marsalalasi. Saat ini saya sudah berada di SMA N2 Cikarang Selatan, sekolah yang berakreditasi A, yang dimana siswa-siswinya unggul di bidangnya masing-masing. Namun, apakah masih ada siswa-siswi yang belum bisa membaca jam analog? Untuk itu, di sebelah kiri saya sudah ada narasumber pertama. Boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa? Ya, jadi perkenalkan nama saya Pak Lupi dari 12 IPS 3. Pak Lupi dari kelas 12 IPS 3. Ya, Pak Lupi, biasanya Pak Lupi untuk membaca waktu itu menggunakan jam analog atau jam digital? untuk biasanya kalau sekarang lebih menggunakan jam digital. Oh, biasanya menggunakan jam digital pemirsa. Tapi apakah Pak Lupi bisa membaca jam analog? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Oke, mari kita buktikan. Di sebelah tangan kanan saya sudah ada jam analog. Boleh dibacakan secara spesifik. Waktu menunjukkan ke angka berapa? Jam 1.30. Jam 1.30, kurang tepat Pak Lupi, tidak apa-apa. Oke, Pak Lupi, karena Pak Lupi kurang tepat membacanya, saya mau nanya, kenapa sih Pak Lupi belum bisa membaca jam analog padahal sudah SMA nih? Mungkin karena saya terlambat belajar. Saya belajar tuh dimulai dari SD dan sekarang karena saya tidak biasa menggunakan jam analog, jadi mungkin saya lupa. Oh, jadi Pak Lupi itu lupa cara baca jam analog karena udah biasanya pakai jam digital lewat HP ya? Oke. Tapi menurut Pak Lupi penting gak sih kayak di zaman sekarang tuh kita bisa baca jam analog gitu walaupun ada jam digital? Menurut pendapat Pak Lupi bagaimana? Kalau saya sih ya penting gak penting sih ya, soalnya kalau sekarang teknologi tuh udah canggih banget, apalagi kita sekarang tuh semuanya udah punya HP dan HP ini lebih ke jam digital gitu, jadi menurut saya ya penting gak penting. Oh, jadi menurut Pak Lupi nggak terlalu penting lah gitu ya, karena udah ada HP. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Lupi. Kembali lagi nanti dengan saya di narasumber kedua. Terima kasih. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Rike Marsalalasi. Kali ini saya sudah bertemu dengan narasumber kedua kita. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Diva Aulia Setiawan. Saya Zani Askia Zahrotun. Oh, kalau boleh tahu dari kelas berapa sih? Dari kelas lingkungan. Lingkungan. Saya juga dari kelas 11 lingkungan. Oh, dari kelas 11 lingkungan teman-teman. Oke, untuk Diva dan Zeni, Diva dan Zeni bisa nggak sih baca jam analog? Bisa-bisa. Kurang. Oh, Diva bisa dan Zeni kurang. Coba kita buktikan apakah benar bisa dan kurang untuk mereka bisa baca jam analog. Mari kita buktikan sekarang juga. Di sini di tangan saya sudah ada jam analog. Tolong dibacakan ini menunjukkan angka ke berapa dan jam berapa. Ini jam 7 kurang 10 menit. Itu jam 7 kurang 15 menit. Oke teman-teman, sudah dipastikan tidak bisa membaca jam analog. Tidak apa-apa teman-teman, it's okay. Ini nggak apa-apa. Menurut Diva dan Zeni, kenapa sih kalian nggak bisa baca jam analog? Karena bingung penempatannya. Karena bingung, itu juga kan
nggak nyampe angka 10 pas ya di tengahnya. Jadi menurut saya itu kurang 15 menit gitu. Oh, kayak gitu teman-teman. Alasannya kenapa Diva dan Zeni nggak bisa baca jam analog. Tapi menurut Diva sama Zeni, penting nggak sih sekarang untuk kayak kita kan sekarang udah SMA gitu ya. Penting banget gak sih kita baca jam analog untuk kita yang usianya segini dan di era sekarang tuh? Penting. Penting. Kalau boleh tahu kenapa sih penting? Karena untuk melihat waktu dan juga memastikan waktu yang tepat. Ya karena supaya tahu waktu itu jam berapa, kurang berapa menit gitu. Oh, jadi kita harus tahu biar nanti pas ada jadwal jadi tahu berapa kurang berapa, lebih berapa gitu. Oh, begitu teman-teman, dari pendapat dari Diva dan Zeni dari kelas 11 lingkungan mengenai tentang jam analog. Untuk penting nggak pentingnya jam analog bagi kita di usia SMA. Oke, terima kasih Diva dan Zeni atas pendapatnya untuk kali ini. Oke teman-teman, sekian dari saya, kembali lagi nanti. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Riko Marcelasi. Sekarang saya sudah bertemu dengan narasumber ketiga kita. Boleh tahu namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Michael Evan Ardi Wijaya dari kelas 104. Michael Evan, biasa dipanggil apa kalau boleh tahu? Evan. Evan dari 104. Evan, saya mau nanya nih, apakah Evan bisa baca jam analog atau tidak ya? Bisa. Oh, Evan bisa baca jam analog pemirsa. Apakah benar? Mari kita buktikan dengan sekarang. Ada jam analog di tangan saya. Kalau bisa baca, tolong dibacakan. Jam 10:15. Oke, betul sekali. Sangat tidak bisa membaca jam analog. Siswa SMA N2 Cikarang Selatan kelas 10. Tidak apa-apa Evan, tidak usah malu. Nah, kalau saya ingin bertanya nih Evan, kenapa sih Evan nggak bisa baca jam analog? Karena saya udah terbiasa dengan jam digital, Kak. Oh, udah biasa baca dengan jam digital sehari-hari ya, bacanya dari HP ya. Oh, menurut Evan penting nggak sih kita tuh anak SMA sekarang harus bisa baca jam analog atau nggak perlu gitu kan, udah ada jam digital. Menurut Evan pribadi bagaimana? Mungkin nggak perlu. Oh, mungkin nggak perlu. Kalau boleh tahu alasannya apa ya kalau nggak perlu? Karena jam analog tuh lebih memakan waktu. Sedangkan jam digital bisa langsung kita baca. Oh, langsung kelihatan angkanya maksud Evan. Oh iya, terima kasih atas pendapatnya Evan. Sekian dari saya dan terima kasih, kembali ke studio. Ada banyak faktor penyebab terjadinya fenomena buta jam analog. Dari yang kami temukan, fenomena buta jam analog terjadi karena digitalisasi dan modernisasi. Sebagai manusia yang berorientasi pada masa depan, tentu hal tersebut wajar terjadi. Jam analog yang sudah berevolusi menjadi jam digital memudahkan kehidupan manusia di muka bumi. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vira Ayunita Putri. Dan saya Naila Rizky Satriawati. Terima kasih dan sampai jumpa.